Selamat mendengarkan. Alden masih memikirkan kemana Fiona pergi. Baru saja dia hendak bertanya, tapi wanita itu telah pergi entah kemana. Alden masih tidak percaya jika wanita itu sangat licik, membuat dirinya dan Akila berpisah. Namun Alden tidak ada bukti tentang perbuatannya di kamar. Apa yang mereka lakukan? Apa benar dia yang telah merampas kesucian wanita itu? Alden menyeret tas koper berisi pakaian yang telah dia persiapkan dari kemarin. Pria itu sudah tidak sabar ingin bertemu kekasih hatinya. Akan dia beri bukti jika semua rekayasa dari Fiona untuk menghancurkan hubungan mereka. Alden akhirnya berangkat dengan diantar sopir. Alden sudah tidak sabar ingin segera sampai di Seoul. Saat ini, pria itu telah berada di dalam pesawat yang akan membawanya menuju ke negeri ginseng itu. Jarak dari Jakarta ke Seoul menggunakan pesawat sekitar 4.990 km. Jarak ini biasanya ditempuh dengan perjalanan selama 7 hingga 17 jam, tergantung dari pilihan jadwal penerbangannya. Namun, jika kita hanya menggunakan satu pesawat tanpa transit, perjalanan dari Jakarta ke Seoul menggunakan pesawat non-stop biasanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam 15 menit. Sampai di Seoul, Alden langsung menuju Hotel Signal Seoul, hotel yang termasuk mewah di kota itu. Dari dalam kamar, Alden memandangi kota Seoul. Dia hanya ingin beristirahat sebentar sebelum mencari keberadaan Akila. Saat di Seoul lagi musim semi, biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Mei. Umumnya, saat musim ini cuaca di Korea terlihat cerah dan terasa sejuk. Cuaca Maret di Seoul, Korea Selatan. Salju terakhir masih mungkin turun di awal Maret, tapi biasanya bukan salju yang lebat. Akan tetapi, wisatawan disarankan untuk tetap menyiapkan jaket berbahan ringan, lantaran suhu harian Korea bisa berubah-ubah. Pada bulan-bulan ini, wisatawan juga disarankan menyiapkan masker debu apabila ada peringatan debu kuning di lokasi yang didatangi. Musim semi sebenarnya sangat indah, dengan bunga sakura yang bermekaran. Namun musim ini tergolong padat untuk berkunjung ke Korea. Sehingga kamu sebaiknya melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk memastikan akomodasi yang tersedia. Beberapa festival menarik yang digelar saat musim semi seperti Festival Bunga Musim Semi, Gyeongdaeng Yodo, yang menampilkan parade, pertunjukan, dan pameran bunga di bulan April. Setelah tidur sekitar 4 jam, dan hari telah menunjukkan pukul 10 pagi waktu Seoul, Alden bangun dan segera mandi. Dia akan memulai pencariannya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa dia tidak menggunakan jasa detektif saja untuk mencari keberadaan Akila? Bukannya Alden tidak mau, tapi dia ingin menebus kesalahannya dengan mencari langsung di mana keberadaan kekasihnya itu. Jika nanti dia telah lelah, pasti akan menggunakan jasa mereka. Alden menyusuri jalanan berharap dapat bertemu dengan pujaan hatinya. Dia masuk ke salah satu restoran. Alden menyantap makanan dengan tanpa selera. Alden ingat jika Akila sering bercerita jika dia sangat menyukai kota ini, dan berharap suatu saat bisa pergi berdua menghabiskan waktu liburan bersama. Bukannya Alden tidak mampu membawa Akila ke kota ini, tapi orang tua gadis itu tidak melepaskan mereka pergi berdua sebelum ada ikatan pernikahan. Alden akhirnya menjanjikan berbulan madu di kota ini pada gadis pujaannya itu. Akila, aku saat ini telah berada di kota impian. Kita berada di kota yang sama. Bukankah dari dulu keinginan kamu dapat menikmati musim semi berdua di sini? Gumam Alden pada dirinya sendiri. Setelah selesai makan, Alden kembali mengelilingi kota, berharap dapat bertemu dengan Akila. Dia berjalan tanpa rasa lelah hingga menjelang malam. Kamu di mana, Akila? Aku ingin bertemu. Maafkanlah aku, sayang. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu. Hari-hariku terasa sepi tanpa canda tawamu. Aku menyesal tak menggunakan waktu sebaik mungkin saat kau masih di sini. Kini kau telah pergi, membawa mati setengah hati ini. Di sepanjang kisahku, penyesalan terbesarku adalah ketika kau pergi dengan air mata yang membasahi pipimu. Aku sadar Tuhan menciptakan penyesalan biar kita tahu bahwa tidak semua hal bisa diulang kembali. Sebelum kembali ke hotel, Alden mampir ke sebuah minimarket membeli makanan untuk dia mengemil.
Saat baru masuk ke minimarket itu, Alden melihat seorang wanita yang sedang menyusun barang di rak. Dia yakin itu Akila. Senyum sumringah tampak dari wajah Alden. Akhirnya dia bisa bertemu dengan gadis itu. Alden berjalan dengan tergesa dan langsung memeluk wanita itu dari belakang. Sayang, akhirnya aku dapat menemukan kamu. Maafkan aku, Akila. Aku janji tidak akan pernah menyakiti hati kamu lagi. Ucap Alden. Ketika saat gadis yang dia peluk memberontak dan mendorong tubuhnya cukup kasar. Sayang, kepala bapak kau sayang. Omel sang gadis menatap penuh permusuhan pada pria berjaket di hadapannya. Sementara Alden menelan salivanya dengan kasar, setelah sadar apa yang telah dia lakukan. Ternyata gadis yang dia peluk bukan Akila, melainkan orang lain. Pria itu tidak mabuk, tapi salah mengenali seseorang. Mungkin karena faktor rindu juga penampilan dan gaya rambut gadis itu sangat mirip dengan Akila. Maaf, saya kira kamu adalah kekasih saya. Ucap Alden tidak enak. Bisa-bisanya tidak mengenali kekasih sendiri. Memalukan. Omel sang gadis dan segera pergi dari rak. Maaf. Lirik Alden sekali lagi. Untung saja gadis itu tidak berteriak, atau dia akan mendapatkan masalah di negara orang. Alden segera mengambil cemilan dan beberapa minuman bersoda, lalu membawanya ke kasir. Di sana dia kembali bertemu dengan gadis yang baru saja dia peluk. Diam-diam Alden meneliti penampilan, bahkan pakaian yang dikenakan gadis itu. Dia jadi teringat, pernah membelikan hoodie putih persis seperti yang dipakai gadis di hadapannya. Total 48.000 won. Ucap sang gadis tanpa ingin menatap wajah menyebalkan Alden. Sementara Alden sibuk mengeluarkan pecahan uang 50.000 won dan memberikan pada sang gadis. Ambil saja 2 wonnya. Ucap Alden dan segera meninggalkan minimarket. Alden kembali ke hotel yang dia sewa untuk istirahat sejenak sebelum mencari keberadaan Akila lagi. Entahlah sampai kapan Alden akan berkelana di negara orang untuk mencari separuh jiwanya yang telah pergi tanpa kabar yang pasti. Pria itu menyandarkan tubuhnya pada sofa, seraya menikmati minuman bersoda yang dia beli. Untuk sekarang, sebisa mungkin Alden menghindari sesuatu yang beralkohol. Pria itu tidak ingin menambah masalah baru dalam hidupnya. Akila, aku sangat merindukanmu. Rindu yang terlalu menumpuk, hingga menyiksaku setiap malam. Kumam Alden. Di negara, kota tapi di gedung yang berbeda. Seorang gadis tengah menikmati salju yang kembali turun malam ini. Meski tidak terlalu banyak, tapi mampu membuat udara terasa sangat dingin. Akila mengulurkan tangannya hanya untuk mendapatkan butiran salju yang berjatuhan sedikit demi sedikit. Dulu impianku adalah menikmati salju berdua denganmu, Al. Tapi sekarang aku menikmati salju ini hampir setiap hari, tanpa dampingan darimu. Kumam Akila. Atensi gadis itu terus menyusuri gedung-gedung pencakar langit, hingga perhatiannya terpusat pada salah satu gedung. Tepatnya di Hotel Signal Seoul. Di sana Akila melihat seseorang berdiri di balkon kamar, seraya menatap langit yang bertabur bintang. Karena jarak sedikit jauh, Akila tidak dapat mengenali siapa pria itu. Akila, aku merindukanmu. Suara itu samar-samar terdengar di telinga Akila. Dia tersenyum. Bisa-bisanya aku mendengar suara Al di tengah-tengah kota seperti ini, kumam Akila. Tidak ingin larut dengan kenangannya bersama Alden, Akila akhirnya kembali memasuki apartemennya dan menutup balkon agar udara dingin tidak masuk. Kau sudah pulang? Tanya Akila langsung duduk dengan teman kerjanya. Shift hari ini berakhir dengan baik, sahut Miho. Gadis itu juga berasal dari Indonesia. Baru seminggu dia tinggal di apartemen Akila, sebab kontrakannya yang dulu, tarifnya tiba-tiba melonjak drastis. Baguslah, sepertinya aku harus tidur sekarang, Miho. Shiftnya pagi. Cengir Akila berjalan masuk ke kamarnya, tapi langkahnya berhenti karena ucapan Miho. Terima kasih untuk hoodie-nya, Akila. Kau sangat baik padaku. Iya, karena hoodie-mu ini, aku sampai dipeluk oleh pria mesum. Pria mesum? Akila membalik tubuhnya menatap Miho yang masih setia duduk di sofa. Iya, sepertinya dia sedang mencari kekasihnya yang hilang. Mungkin pria itu sudah gila, sampai tidak bisa mengenali kekasihnya sendiri. Apa dia kekasihmu? Kalau tidak salah dengar, dia mengatakan ini. Miho menjeda kalimatnya, mengingat-ingat apa yang dikatakan pria aneh yang dia temui. Tadi saat menyusun sesuatu di rak, Miho memakai earphone.
hingga tidak mendengarnya terlalu jelas. Aku lupa. Intinya dia menyebut nama seseorang, mirip dengan namamu. Aku tidak punya kekasih, Miho. Imbu Akila dan menutup pintu kamarnya. Akila tidak terlalu memedulikan ucapan Miho tadi, karena dia sama sekali tidak berharap Alden akan mencarinya. Di pikiran Akila saat ini, Alden telah bahagia bersama Fiona. Lagi pula selama di Korea, Akila tidak pernah mendengar kabar Alden, meski dari orang tuanya sekalipun. Mari menata hidup, dan lupakan masa lalu yang menyakitkan. Kumam Akila mulai memejamkan matanya, seraya memeluk Guling yang selalu menemani saat dia tertidur. Seperti yang dilakukan Akila, Alden juga mulai memejamkan matanya, dengan pengharapan esok hari akan bertemu sang kekasih. Bersambung.